Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 8, 8A, 8B, 8C, dan 8B dengan Ibu Siti Aminah. Pada kesempatan ini Ibu tampil di hadapan anak-anak untuk yang kedua kalinya. Untuk yang pertama, Ibu menyampaikan materi masalah pengenalan lingkungan sekolah, terutama yang berkaitan dengan tata cara kita dalam berlalu lintas. Untuk kesempatan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan pelajaran yang akan kita lalui bersama di semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Saya berharap anak-anakku semua dalam keadaan sehat semuanya, tak kurang suatu apapun, sehingga pada kesempatan ini kita bersama-sama dapat melakukan pembelajaran virtual yang karena kondisi pandemi COVID-19 sehingga kita harus melakukan pembelajaran secara PJJ atau virtual. Semoga tidak menyurutkan semangat anak-anak untuk tetap semangat di dalam belajar. Insya Allah, kalau kita ikhlas melakukannya, semua akan diberikan kemudahan. Amin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini nanti Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita bahas satu semester ke depan, semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Ada 7 KD yang akan kita bahas. Dan untuk kali ini akan Ibu sampaikan KD yang berkaitan dengan kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Kalau sebenarnya dalam kurikulum kompetensi yang harus anak-anak miliki itu ada 4. 1. Kompetensi spiritual berkaitan dengan keyakinan kita pada Allah yang sering disebut KI 1. Kemudian kompetensi sosial sering disebut KI 2. Ini berkaitan dengan kemampuan kita dalam bersosialisasi, entah itu rasa tanggung jawab, rasa perilaku disiplin dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian KI yang ketiga, KI yang berkaitan dengan kompetensi pengetahuan sering disebut KI 3. Dan yang keempat, kompetensi keterampilan yang sering disebut KI 4. Pada kesempatan ini 2 kompetensi yang Ibu sampaikan, ada KI 3 atau kompetensi pengetahuan. Ini seperti ini model penulisannya. Kemudian ada KI 4 berkaitan dengan kompetensi pengetahuan. Sebelum saya sampaikan lebih lanjut, Ibu berharap anak-anak bisa sambil nyimak buku karena materinya berkaitan dengan materi yang ada di buku. Bisa dibuka daftar isi. Jadi sekalian saya sampaikan, anak-anak bisa mensinkronkan supaya kita nggak 2 kali kerja. Nanti kalau misalnya ada tugas atau apa, anak-anak mudah dalam mencarinya. Langsung saja untuk di semester ini, KD yang pertama yaitu KD 3.1. Memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kompetensi pengetahuannya. Nah, kompetensi keterampilannya adalah 4.3, menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. KD yang kedua, kompetensi pengetahuannya 3.4, yaitu memahami bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kompetensi keterampilannya 4.5, menyajikan dampak bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Jadi
untuk KD1 tadi yang memahami makna beriman, anak-anak bisa lihat di buku, judulnya di situ, meyakini kitab-kitab Allah, mencintai kitab suci Al-Quran. Kemudian yang KD2, yang KD34, judulnya di situ menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Kita lanjut. KD yang ketiga, KD36. Kompetensi pengetahuannya memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Kompetensi keterampilannya menyajikan cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Di buku bab 3 judulnya mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. KD yang keempat yaitu KD 3.9. Memahami tata cara sholat sunat berjamaah dan munfarid. Kompetensi keterampilannya 4.9 mempraktekkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. KD yang kelima 3.10 kompetensi pengetahuannya yaitu memahami sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi. Kompetensi keterampilannya 4.10 mempraktekkan sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi. KD yang ke-6 yaitu 3.13 memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan dan memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah. Ini kompetensi pengetahuannya. Dan kompetensi keterampilannya 4.13 menyajikan rangkaian sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Ketujuh, kompetensi pengetahuannya 3.1 memahami Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Al-Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 dan hadis yang berkaitan dengan tentang rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Kompetensi keterampilannya 1. 4.1.1 membaca Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Al-Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 dan hadis yang berkaitan dengan rendah hati, hemat dan hidup sederhana dengan baik dan tartil. 4.1.2 menunjukkan hafalan Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Al-Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 dan hadis yang berkaitan dengan rendah hati, hemat dan hidup sederhana dengan lancar. 4.1.3 menyajikan hubungan keterkaitan rendah hati, hemat dan hidup sederhana dengan pesan Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 serta hadis yang berkaitan dengan ketiga perilaku terpuji tersebut. Jadi anak-anak untuk semester 1 nanti kita akan menyelesaikan 7 KD. Jadi yang bisa Ibu sampaikan saat ini, kalau kondisinya normal, waktu bisa tercukupi, kita harapkan semua materi bisa kita selesaikan. Namun apabila kita nggak bisa menyelesaikan karena suatu hal, karena biasanya banyak kegiatan sehingga bisa menjadi halangan kita untuk menyelesaikan materi, itu kita harap anak-anak bisa mempelajari sendiri. Karena sekalipun nanti kita nggak bisa mempelajari bersama, namun kalau misalnya nanti ujian akhir semester itu yang membuat soal dari dinas atau MKKS, tentu semua materi ini akan menjadi bahan untuk ulangan. Oleh karena itu bisa anak-anak pelajari sendiri. Dan untuk PKM Pendidikan Agama Islam dan di SMP Negeri 3 Turi ditetapkan 71. Jadi anak-anak diharapkan setiap ulangan nilai minimal 71. 71 itu predikatnya C. Jadi tuntas tapi predikat C. Saya mengharapkan kalau anak-anak nanti tuntas minimal 71,
itu punya predikat B. Nah, predikat B itu minimal 81. Jadi maksudnya begini, KKM kita 71. Kalau bisa agama minimal 75. 75 masih predikat C, sampai 80 itu predikatnya masih C. Oleh karena itu saya mengharapkan tuntasnya anak-anak itu bisa masuk ke predikat B, jadi minimal 81. Nah, tentu harus dipersiapkan mulai sekarang, karena nggak bisa begitu kita pengen nilai langsung bisa kita semudah itu untuk mencapai nilai yang kita harapkan. Jadi semua melalui proses. Oleh karena itu tugas-tugas nanti mohon anak-anak bisa proaktif. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke ibu langsung, bisa cara japri. Untuk penilaian, karena ada kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan, maka untuk pengambilan nilai ibu melakukan dua cara. Untuk pengambilan nilai pengetahuan itu ibu menggunakan bentuk penilaian tes tulis, entah bentuknya pilihan ganda atau urean. Kemudian ada tes lisan dan penugasan. Tugas di sini dalam bentuk bisa tugas mandiri, terstruktur, tugas mandiri tidak terstruktur, atau tugas secara kelompok. Kemudian untuk kompetensi keterampilan, bentuk penilaiannya bisa praktek. Jadi misalnya sholat sunat anak-anak betul-betul melakukan sendiri atau bersama-sama atau nanti kita bentuk kelompok. Kemudian dengan proyek itu anak-anak membuat sesuatu, misalnya kita bahas Al-Quran, anak-anak membuat kaligrafi, nah itu bentuknya proyek. Kemudian tugas portofolio mungkin tidak jauh berbeda dengan penugasan, hanya mungkin untuk portofolio waktunya lebih luas daripada tugas mandiri atau tugas kelompok. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Saya berharap sekali, sekalipun kita PJJ, pembelajaran secara virtual, anak-anak punya tetap semangat, apa yang disampaikan guru bisa dilaksanakan, sehingga bisa mendukung keberhasilan anak-anak. Sekali lagi, yang saya sampaikan, apabila masih kurang jelas, anak-anak bisa langsung tanya kepada Ibu. Kalau anak-anak sudah jelas, ya itu yang sangat Ibu harapkan. Dan untuk selanjutnya, mari nanti kita pembelajaran jarak jauh kita laksanakan bersama dengan baik, dengan penuh antusias dan semangat, anak-anak lebih aktif lagi. Kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.